也不知。便会引起辉耀神剑的反击。我想不到其他人。光明神国有功的面子上，你怎么了？Halo semuanya, selamat datang di Rong Film. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Karena hari ini ada hari Sabtu, jadi kita akan lanjutkan series Lord of the Universe. Menyambung bagian 22-nya, Yi Chen yang telah berhasil menyembuhkan Anyang berencana untuk masuk lebih dalam lagi ke Tanah Suci Kerajaan Guangming. Dia sangat penasaran dengan kekuatan yang berada di tempat itu. Apalagi Raja Guangming melarang dirinya untuk masuk, yang mana peringatan itu malah membuat Yi Chen semakin penasaran. Dia pun memutuskan untuk masuk dengan menggunakan kekuatan dewanya. Di sana dia melihat Raja Guangming yang sedang menyembuhkan lukanya setelah bertarung dengan Su. Nah, di perjalanannya, Yi Chen itu merasakan kekuatan yang sangat besar. Dia pun mencoba untuk mencari tahu lokasi kekuatan itu berasal. Tidak begitu lama, Yi Chen pun menemukan lokasinya, yang ternyata kekuatan itu berasal dari pedang ilahi Glory Splendor. Yi Chen mengetahui bahwa pedang ini adalah artefak tertinggi Kerajaan Guangming, dan sekaligus ada simbol kekuatan dari pasukan Kerajaan Guangming. Rumornya jika ada yang bisa mencabut pedang itu, maka seketika kultivasinya akan masuk ke puncak Raja Dewa dan akan menjadi raja baru Kerajaan Guangming. Yi Chen yang penasaran mencoba untuk menarik pedang itu, dan seketika muncul ledakan kekuatan yang menyebabkan tubuh Yi Chen tidak bisa bergerak. Pedang ilahi itu terus mengeluarkan kekuatan hingga membuat Yi Chen terpental. Yi Chen pun menyadari karena kekuatan besar pedang itulah tidak ada yang bisa menariknya. Nah, ledakan kekuatan tadi dirasakan oleh Yarong dan juga Raja Guangming. Mereka pun merasa itu adalah perbuatan dari Yi Chen. Di sisi lain, leluhur Kerajaan Guangming juga menyadari hal itu dan segera pergi. Kembali ke tempat tadi, Raja Guangming dan Yarong sudah berada di sana dan mengetahui pedang ilahi tidak berhasil diambil. Raja Guangming sudah menyadari hal itu karena pedang ini hanya bisa diambil oleh seseorang yang memiliki darah Guangming saja. Tapi di sini Chen mengetahui Raja Guangming sangat cepat datang kemari karena khawatir dengan pedang itu. Mereka masih tidak mengetahui kemana Yi Chen pergi, dan karena Yi Chen sudah membantu kerajaannya, jadi Raja Guangming akan memberikan ampunan kepadanya. Namun di sini Yi Chen kembali muncul dan mengejek Raja Guangming. Dia yang masih penasaran dengan pedang itu kembali menyentuhnya dan kembali membuat ledakan kekuatan. Raja Guangming yang tidak bisa melihat Yi Chen kebingungan dengan apa yang telah terjadi kepada pedang ilahi. Nah, di situ juga Yun Yun pun datang dan menanyakan kondisi ayahnya. Raja Guangming yang berpura-pura kuat tidak bisa menahan lukanya lagi. Melihat hal itu, Yun Yun pun menyadari ayahnya telah diserang. Di sini Yun Yun yang tidak tahu apa yang telah terjadi kepada pedang ilahi dijelaskan oleh Yarong, bahwa mereka menebak Yi Chen berusaha untuk mengambil pedang ilahi. Walaupun Yi Chen berada di luar, tapi dia yakin Yi Chen menggunakan trik liciknya untuk masuk kemari. Apalagi di saat pedang tersebut meledakkan kekuatannya, mereka tidak bisa menemukan siapa pelakunya. Jadi satu-satunya yang bisa melakukan hal itu di Kerajaan Guangming hanyalah Yi Chen saja. Raja Guangming menjelaskan mengenai pedang ilahi tersebut, yang mana seseorang yang tidak memiliki darah Guangming, maka pedang itu akan melakukan serangan balik. Dan karena serangan tadi memiliki efek kejut pada pelakunya, jadi jika mereka bertemu dengan Yi Chen, maka mereka bisa tahu apakah Yi Chen pelakunya atau bukan. Namun jika itu memang Yi Chen, Raja Guangming akan membiarkannya, tapi jika dia melakukannya lagi, maka Raja Guangming tidak akan mengampuninya. Mendengar perkataannya hanya membuat Yi Chen tersenyum. Di sini, Yun Yun sudah tahu bahwa hanya yang memiliki darah Guangming saja yang bisa mencabut pedang ilahi. Tapi nyatanya selama ribuan tahun, tidak ada satupun dari Kerajaan Guangming yang bisa mencabut pedang tersebut selain leluhur mereka yang bernama Guangyan. Dan akibat hal itu jugalah mereka telah kehilangan metode rahasia dari pedang ini. Ayahnya menceritakan tentang leluhur Guangyan, yang mana dia itu telah mengorbankan dirinya untuk kerajaan. Dan jika nantinya dia memberikan tahta kerajaan kepada Yun Yun, ayahnya meminta dia untuk melakukan yang terbaik demi kerajaan. Yarong yakin Yun Yun akan menjadi raja yang hebat seperti ayahnya ini. Nah, di tengah pembicaraan, Raja Guangming meminta Yun Yun untuk menjaga tempat ini selama 2 hari.
Dia meminta hal ini karena dia takut pelakunya adalah Yi-Chen, apalagi dia itu terkenal melakukan cara apapun untuk mendapatkan sesuatu. Yarong setuju, tapi dia yakin Yi-Chen tidak akan bisa melakukan apapun. Mendengar perkataannya tadi, Yi-Chen pun sedikit menjeli Yarong, yang mana hal itu membuat Yarong sangat malu. Di sini Raja Guangming merasakan kekuatan dari Yi-Chen, namun dia tidak bisa menemukan Yi-Chen karena dia itu sedang berada di dalam ruang dimensi. Karena kehadirannya sedikit dirasakan, Yi-Chen pun harus berhati-hati lagi. Raja Guangming lalu meminta Yunyun untuk terus menjaga tempat ini dan tidak membiarkan siapapun untuk masuk. Yunyun yang sedang memandangi pedang ilahi merasakan Yi-Chen berada di sini dan mencoba untuk memanggilnya. Karena walaupun dia tidak bisa melihatnya, tapi dia ini bisa merasakan aura dari Yi-Chen. Namun setelah lama memanggil, yang datang malah ayahnya. Yang ternyata mereka itu masih khawatir kepada pedang ilahi. Namun kekhawatiran Raja Guangming sangatlah berlebihan karena dia itu terus datang kemari. Nah, di saat Raja Guangming benar-benar pergi, Yi-Chen pun menunjukkan dirinya kepada Yunyun, yang mana hal itu membuat dia sangat terkejut. 虽然我不知道你施展的何种秘法，难道叶辰神王真的不在这里？叶辰神王一直在这里。 Dia memberitahu Yi-Chen untuk tidak mengambil pedang ilahi mereka karena itu ada artefak tertinggi kerajaan. Dan jikapun Yi-Chen memang ingin mengambil pedang itu, maka mungkin akan memecahkan konflik antara semua keluarga kerajaan Guangming dengan Yi-Chen. Yi-Chen menjelaskan dia tidak tertarik dengan pedang tersebut, dan mengenai metode rahasia yang mereka bicarakan tadi, dia ini sudah menemukannya di kuil suci. Yi-Chen pun menunjukkannya kepada Yunyun, yang mana metode Glory Splendor adalah salah satu teknik yang sudah lama hilang dari kerajaan. Yi-Chen akan memberikan teknik ini kepada Yunyun, tapi dia masih tidak tahu apakah teknik itu bisa berguna. Tapi dia yakin jika Yunyun mempelajari teknik itu, maka untuk menarik pedang ilahi sangatlah mudah dan dia bisa menjadi raja yang baru. Yi-Chen memberikan ide ini supaya Yunyun bisa segera menjadi raja baru, dan jika nantinya mereka bekerja sama, maka tidak akan ada yang bisa menghentikan mereka. Nah, pembicaraan itu ternyata didengar oleh Yarong, dan dia itu memuji rencana yang dibuat oleh Yi-Chen. Yarong sedikit mengancam Yi-Chen karena telah mendengar pembicaranya tadi. Namun di sini Yi-Chen sepertinya tidak takut sama sekali, karena jika Yi-Chen takut, maka seharusnya dia tidak akan berani datang kemari. Untuk menghindari bocornya rencana mereka, Yi-Chen pun mengajak Yarong untuk bergabung. Dia mencoba untuk merayu Yarong karena dia itu cukup keras kepala. Tentu saja Yi-Chen mengetahui apa yang disukai olehnya, yang mana Yarong menginginkan diri Yi-Chen. 一个好算盘，我还会来这里吗？亚荣可都听到了。怎么能说是同流合污呢？ 叶辰神王觉得 你不就是想要我吗？ Yarong hanya tertawa, tapi dia masih belum memutuskan untuk bergabung. Tapi di sini Yarong tidak akan membocorkan rencana mereka kepada Raja Guangming. Karena Yarong juga setuju untuk menjadikan Yunyun sebagai raja selanjutnya. Karena dia yakin Yunyun akan menjadi raja yang sangat hebat. Namun masalahnya adalah Raja Guangming pasti tidak akan memberikan tahtanya begitu saja. Apalagi raja itu sedang berada di puncak kehidupan. Namun Yi-Chen merasa jika menunggu beberapa tahun lagi, maka Raja Guangming mungkin akan melahirkan putra lagi dan akan membuat perselisihan antara pangeran kembali terjadi. Jadi seharusnya Raja Guangming segera memberikan posisinya itu, dan ditambah Raja Guangming sudah sangat lama memimpin kerajaan. Yarong memang mendukungnya, tapi dia tidak bisa merugikan raja saat ini. Mendengar hal itu, Yi-Chen merasa Yarong tidak ingin mendukung rencana mereka. Dia pun terus saling berbicara, dan bahkan Yunyun yang ingin berbicara dilarang oleh Yi-Chen. Dia pun terus menanyakan keputusan Yarong, hingga dia pun memberikan kata-kata untuk mendukung Yunyun sebagai raja selanjutnya. Mendengar hal itu membuat Yi-Chen tertawa, karena ternyata dia itu sudah merekam perkataan Yarong tadi. Jadi sekarang Yunyun sudah tidak bisa mengkhianati mereka. Yarong sangat kesal karena Yi-Chen melakukan hal itu tanpa sepengetahuannya. Namun Yi-Chen segera menjelaskan bahwa dia melakukan semua ini supaya kedepannya kerajaan Guangming bisa lebih baik lagi. Apalagi selama kepemimpinan Raja Guangming, kerajaan mereka sama sekali belum berkembang. Tapi di sini Yarong masih kesal, hingga Yi-Chen terus menjelaskan tujuannya hanya untuk kebaikan mereka dan kerajaan ini saja. Jadi dia meminta Yarong untuk membantu dirinya, dan bagian 23 pun bersambung. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan hadir di Sabtu depan. Jadi bagi kalian yang ingin mengikuti series ini, langsung klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Oke, terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya.
Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.